Saya pikir kalau anak sekarang fasilitas nambah, tapi persaingan juga nambah. Oh Saya ya? selalu bilang, "Wah, kalau zaman saya dulu orang belajar tuh masih pakai buku, masih harus kumpul. Nah, kalau sekarang kan bisa belajar di manapun, pakai Zoom aja sudah bisa connect ke mana-mana." Tapi justru karena itu, maka kompetensi kita juga harus di-up lagi. Berapa ya, multiple fold gitu. Semakin canggih, ya instrumennya, kemampuan kita harus ngikut canggih juga. Jangan instrumen sudah bagus tapi tetap aja kayak gitu. Saya pikir tantangannya di situ sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Bu Masyita Mardatillah, dipanggil Bu Ita ya? Ya, Ya, Bu Ita ini merupakan salah seorang penerima beasiswa di Jerman ya, Bu? iya, oke. Iya, penerima beasiswa di Jerman. Nah, jadi beliau menyelesaikan S1-nya itu di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan prodi tafsir hadis, dan S2-nya itu juga sama di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan konsentrasi studi Al-Quran dan hadis. Nah, Ibu, kita mau bicara santai. Iya, Jadi oke. mengenai kayak yang pertama, kiat mendapat beasiswa di Jerman itu kayak gimana sih, Bu? Oke, Oke. saya mau cerita dulu ya. Ya. Jadi dulu selepas saya lulus S2, itu 2014, saya rencana sudah mau berangkat S3, tapi ke negara lain. Cuma pas itu saya tidak jadi berangkat karena ada beberapa pertimbangan dan, kondisi yang tidak bisa saya kontrol gitu ya. Jadi saya masih harus menahan diri untuk segera S3 karena ketika itu saya baru nikah, kemudian saya punya anak dan saya memulai karir dulu di sini, gitu. Tapi tetap di pikiran tuh saya masih pingin S3 di luar negeri gitu. Karena dulu zaman saya S1, cita-cita tuh pengen kayak dosen-dosen saya. Dosen-dosen saya kebanyakan lulusan luar, mereka pinter, mereka, produktif, mereka semangat, jadi saya pengen kayak mereka. Kemudian saya, itu 10 tahunan yang lalu, 11 tahun yang lalu ya, saya tetap menyimpan mimpi saya untuk kuliah S3. Kalaupun kadang, mungkin mikirnya kayak tambah susah, tambah ke sini gitu. Saya sudah punya pekerjaan di sini, di kampus ini, di UIN Madura, terus saya juga punya anak 1, 2, 3 gitu. Tapi saya mencoba untuk percaya bahwa ini bisa nih suatu saat, kalaupun nggak sekarang, kalaupun nggak langsung, bisa. Jadi saya menjaga hubungan baik saya dengan profesor-profesor yang sudah saya kenal. Jadi saya biasanya korespondensi dengan mereka, saya kabar-kabar kalau misalnya ada karya yang terbit, saya konsultasi soal ini. Dan kebetulan ada salah seorang profesor yang, menjadi editor di book chapter Hmm. terbitan Routledge yang beliau itu juga kemudian saya lamar untuk menjadi supervisor supervisor disertasi saya. Jadi saya jaga hubungan baik dengan beliau dan ketika saya rasa saya sudah siap, pas itu saya 2022, saya rasa kayaknya sudah sekarang waktunya aku mengejar beasiswa lagi gitu. Saya minta kesediaan beliau untuk, "Ibu mau nggak, jadi supervisor saya?" Dia bilang oke, dan saya langsung submit pengajuan beasiswa ketika itu. Jadi kalau di Jerman kebetulan sistemnya begitu ada profesor yang mau membimbing disertasi kita, maka otomatis kampus itu sudah mau menerima. Jadi saya nggak perlu daftar kampus, kalau sudah ada profesor yang bilang yes, itu berarti saya sudah dapat LOA dari kampus itu dan itu memudahkan saya untuk dapat beasiswa di Kementerian Agama sini. Karena sudah ada kampus yang mau menerima saya di Jerman dan sudah ada profesor yang mau jadi pembimbing disertasi saya. Jadi tipsnya mungkin kenali, negara tujuan yang kita bidik gitu, terus misalnya, oh sistemnya begini, ya kita ngikuti. Kalau di Jerman itu harus punya supervisor dulu, jadi cari orangnya dulu bukan cari kampusnya. Mau cari orang yang Cari sekiranya. orangnya cari orangnya, kenalan, kemudian, yakinkan dia kalau kita itu bisa berproses, kita bisa bantu dia di bidang yang dia, concern di situ gitu. Kemudian ya kayak gitu. Kan kalau di Indonesia tidak ya, jadi kalau di Indonesia daftar dulu kuliahnya, daftar dulu kampusnya, kemudian ngambil teori 2 semester, baru setelah itu nulis disertasi. Nah kalau di Eropa kebetulan tidak seperti itu, mungkin di luar negeri kebanyakan harus cari supervisor dulu, gitu.
Ya, kalau misalnya tips gitu ya Bu, metode cara belajar bahasa Inggrisnya gitu, gaya belajar yang diambil. Bahasa Inggris, saya agak takut ya jawab ini. Karena memang background saya tafsir hadis kan, Oh saya iya iya SMP iya. tulis. Saya bukan, jurusan bahasa Inggris. Cuma memang saya suka, dari kecil tuh saya suka bahasa Inggris, suka aja dengerin lagunya, nonton filmnya, sampai sekarang tetap suka nonton misalnya Netflix gitu. Kalau saya kebetulan tipe belajar saya itu nggak bisa belajar sendiri. Jadi saya, eee, kalau belajar sendiri itu bisa, tapi saya yakin hasilnya nggak seberapa gitu. Jadi dulu saya kuliah D2. Jadi kalaupun saya concern-nya di tafsir hadis, saya sudah kuliah S2 ketika itu, di waktu yang sama saya kuliah D2. Itu bahasa Inggris 2 tahun, 1 semester 18 SKS. Di situ saya jadi banyak ketemu dengan dosen-dosen yang, kompeten, dengan teman-teman, dan setelah itu saya juga bikin komunitas pecinta pemburu IELTS sih ketika itu. IELTS itu sama kayak TOEFL gitu. Jadi kalau saya memang tipikalnya, saya ndak bisa dapat hasil yang maksimal kalau saya ndak belajar, kalau saya ndak masuk dalam komunitas yang memang fokus belajar di situ, gitu. Kalau saya sih gitu. Saya pikir, setiap orang punya gaya belajar yang berbeda, jadi mungkin nggak harus sama dengan saya. Mungkin bisa belajar sendiri, dengan mengajar mungkin. Tapi kalau saya tipikalnya emang harus belajar Dan secara khusus dan, dari situ baru kerasa, oh ini ada sedikit, improvement dari situ. Gitu sih, Mbak. ya. Nah, ini tuh kira-kira ya kalau kita bicara tentang IELTS itu tesnya kayak gimana? Apa lebih susah dari TOEFL gitu ya, Bu? Terus Oh, kisaran nilai gitu yang harus kita dapatkan kalau mau ke Jerman gitu? enggak, saya ke Jerman nggak pakai IELTS. Oh nggak pakai? Iya. Iya. Eee, ini silly fact ya, fun fact-nya, saya tuh belajar IELTS gila-gilaan, tapi saya ndak berani ngambil tesnya. Oh. Kenapa? Pertama saya nggak yakin bahwa saya bisa dapat nilai bagus, kedua biayanya mahal. Oh. Biayanya mahal, 3 sampai 5 jutaan. Jadi kalau IELTS itu secara komponen dia ada listening, ada writing, ada reading, sama speaking. Speaking-nya itu langsung dengan native speaker. Tips speaker. Jadi saya pilih yang lebih gampang aja, yang lebih gampang apa? TOEFL. TOEFL saya bilang lebih gampang karena saya sudah belajar TOEFL dari lama, terus saya juga, dari tipe-tipe soalnya TOEFL itu, simpel aja. TOEFL itu cuma ada listening, structure, sama reading. Itu, bagi saya sangat gampang untuk dicari gitu, sangat gampang untuk ditingkatkan tanpa saya harus ikut kursus. Jadi saya ke Jerman tuh pakai TOEFL, tapi itu pun saya pakai ketika mau daftar beasiswa. Ketika saya mau daftar kampus saya ndak pakai apapun, karena itu hanya berbekal yes dari supervisor yang saya bilang tadi. Kalau misalnya di Jerman ini ya, profesornya tuh memang apakah punya kayak jaringan ke beberapa tempat kuliah atau Beliau di satu kampus, di satu satu kampus? kampus aja. Jadi gini, kalau di Jerman itu mungkin di negara Eropa lain, eee, ada banyak departemen, jurusan yang itu konsen terhadap studi ketimuran. Ketimuran itu maksudnya Arab, Timur Tengah, Islam, Indonesia. Nah, kebetulan profesor saya itu concern-nya di bidang penerjemahan Al-Qur'an, ya studi Al-Qur'an gitu. Mmm, Dan beliau sudah kenal saya sebelumnya, beliau sudah pernah mengedit tulisan saya, sudah pernah komunikasi beberapa kali. Jadi ketika saya melamar beliau untuk menjadi supervisor, itu memang saya sudah punya bayangan kalau saya mau kuliah di tempat jenengan ngajar, Bu, gitu. Dan iya, memang harusnya dari awal, dari sekarang kita tuh menentukan kita mau concern ke mana. Jadi misalnya Mbaknya kuliah kuliah jurusannya apa? Jurusannya pendidikan. Nah, pendidikan kan masih so much wide, sangat broad ya, apa sih, sangat lebar, sangat banyak sekali skopnya. Itu dicari yang lebih spesifik. Jadi dari S1 itu nulisnya itu sudah soal-soal yang concern-nya lebih spesifik tadi. Sehingga nanti ketika kita mau cari pembimbing S3, itu kita nggak terlalu, susah juga mikirnya. Oh, siapa misalnya yang, concern di bidang pendidikan anak usia dini, di bidang apanya misalnya, di bidang, pendidikan di keluarga. Carilah profesor-profesor yang punya tulisan di bidang itu, kemudian kita surati mereka, kita kasih tahu, "Aku sudah pernah nulis, Bu, soal ini, bagaimana pendapatmu soal bla bla bla." Kita ajak dia diskusi, baru setelah itu ketika sudah agak kenal,
baru kita tembak dia, "Mau nggak jadi supervisor saya?" Atau itu cara yang sangat organik ya, kalau nggak ngomong kayak gitu misalnya ada yang rekomendasi, "Ibu, kakak kelas saya itu ada yang kenal ibu, pernah ketemu di mana." Saya direkomendasikan oleh beliau untuk, kontak bapak atau ibu. Kira-kira mau nggak misalnya membimbing saya di penulisan disertasi? Jadi kayak gitu. Kalau ini, sebagai awardi kan saya sempat baca-baca berita kalau misalnya, awardi itu kan, apa namanya, kayak punya tanggungan tersendiri. Jenengan itu pernah nggak merasakan kayak tekanan sebagai awardi tersendiri gitu? Iya, kalau tekanan pasti ada ya. Mungkin saya yang paling tidak siap itu secara mental. Saya, ibu-ibu itu, saya punya 3 anak dan saya harus meninggalkan mereka, itu tekanannya sudah luar biasa sekali. Tapi mungkin yang juga perlu diingat ya, kadang kita masih tidak bisa lepas dari asumsi atau bukan asumsi, omongan-omongan semisal, "Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Apa sih yang dikejar? Kan sudah kerja kok masih mau kuliah lagi? Kenapa kuliahnya nggak di sini aja? Kenapa kuliahnya nggak di dalam negeri aja? Kenapa harus" dan lain sebagainya. Yang mungkin orang lain nggak ngerti gimana ceritanya saya dari awal, gimana saya menginginkan itu, gimana saya mempersiapkan itu. Ya itu pasti ada ya, cuma kalau saya sih tidak merasa itu terlalu mengganggu selain soal bahwa saya harus ninggalin anak-anak, itu aja sih kalau saya yang paling bikin, "Ya Allah, aku siap nggak ya?" Gitu. Gitu sih, Mbak. Jadi Mbaknya, mumpung misalnya belum nikah, belum punya anak, explore skill dan kemampuan sebisa mungkin gitu. Mungkin kalau gini kan, kita kan, ada di era Gen Z kan ya Bu, itu Oke. di media. Jadi kira-kira mungkin ada nggak kayak saluran web yang bisa membantu para calon awardee itu buat belajar gitu? Kayak dengan belajar TOEFL gitu, kira-kira ada nggak gitu webnya? Atau mungkin buku Ah, iya. yang bisa Saya pikir, teman-teman sekarang kesempatannya lebih banyak ya. Misalnya mereka mau belajar sekarang sudah ada AI, ada komunitas online, kursus online gitu. Nggak harus dulu saya tuh harus kuliah di 2 tempat dalam satu waktu dan itu sangat melelahkan ya. Weekday saya kuliah, bahasa Inggris, weekend saya kuliah yang S2 gitu. Tapi dari sisi lain saya pikir kayak gitu juga bikin kita kalau nggak benar-benar balance kita bisa kelabakan. Maksudnya kita menikmati itu tapi tidak bisa mengambil, banyak hal. Misalnya sudah ikut kursus di mana-mana tapi karena over gitu, karena terlalu gampang malah jadi nggak punya effort, nggak punya apa ya, kurang effort gitu untuk mengejar itu. Saya pikir kalau anak sekarang, fasilitas nambah, tapi persaingan juga nambah. oh Saya ya, selalu bilang, "Wah, kalau zaman saya dulu orang belajar tuh masih pakai buku, masih harus kumpul. Nah, kalau sekarang kan bisa belajar di mana pun, pakai Zoom aja sudah bisa connect ke mana-mana." Tapi justru karena itu, maka kompetensi kita juga harus di-up lagi. Berapa ya, multiple fold gitu. Semakin canggih, ya instrumennya, kemampuan kita harus ngikut canggih juga, jangan instrumen sudah bagus tapi tetap aja kayak gitu. Saya pikir tantangannya di situ sih. Kalau saya misalnya dulu dapat TOEFL 580 gitu ya, maka kalau Gen Z sekarang dengan kualitas yang kayak gini, harus 600 lebih, harusnya IELTS-nya sudah bisa 7, bisa 8. Saya pikir gitu. ya. Kalau ini Bu pertanyaan terakhir, Oke. oke pertanyaan terakhir, mmm, kira-kira jenis beasiswa yang jenengan ambil itu apa gitu? Terus mungkin bisa diceritakan beberapa jenis beasiswa gitu? Oke, basically kalau beasiswanya di, Eropan countries ya, itu keberadaan supervisor itu wajib. Cuma kan saya daftarnya dulu di MORA, di apa, BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit, itu punya Kementerian Agama. Itu saya daftar 2022 itu gelombang pertama, tahun pertama. Jadi saya pikir peminatnya masih sedikit, kompetisinya masih tidak terlalu ketat gitu. Dan syaratnya saya anggap masih ringan karena itu pakai TOEFL. Jadi hampir nggak ada beasiswa yang nggak pakai kemampuan bahasa. Kalau nggak bahasa Arab, bahasa Inggris gitu, atau bahasa Perancis mungkin kalau kalau negara tujuannya Perancis. Ada beasiswa lain juga yang mungkin lebih bergensi ya daripada BIB, ada LPDP. Tapi LPDP itu selain supervisor, juga sudah harus aman,
dia harus pakai IELTS kalau ke luar negeri, dan saya ndak bisa itu. Bukan ndak bisa ya, saya mungkin aslinya kurang menantang diri saya sendiri, saya bukan risk taker gitu. Saya ndak mau dapat nilai jelek atau saya ndak mau uang saya hilang. Maka saya nggak daftar LPDP, saya harus aja. Udah, saya punya sertifikat TOEFL nih, TOEFL ITP ya, karena TOEFL kan macam-macam, ada yang TOEFL Lite, ada yang TOEFL ITP, IBT. Saya punya sertifikat TOEFL, sisa-sisa Sherdos gitu, saya pakai aja nih daripada aku buang. Nah, saya pakai dan seperti itu. Ada juga beasiswa dari DAAD, DAAD itu dari pemerintah Jerman, ada beasiswa banyak ya saya pikir. Intinya bisa dari negara di mana tempat kita berasal atau dari negara tujuan di mana kita mau kuliah di situ. Tapi biasanya kalau negara tujuan itu, persyaratannya, lebih berat, ya. Misalnya yaitu IELTS, terus kemudian kadang ada harus ada izin tinggal, maksudnya, apa ya, administrasi kewarganegaraan yang ada di situ. Ya kalau bisa pakai LPDP saya pikir lebih bergengsi ya dan jadi dari sekarang belajar IELTS gitu Oh maksudnya. gitu. Iya Gitu sih. iya. Terima kasih ya, Bu. Iya, Nah sama-sama. nah Semoga itu ada manfaatnya. Oke. wawancara santai yang kita lakukan bersama Bu Ita. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama.